Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, di video kali ini, dan kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kemudian tak lupa kita bersolawat serta salam kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, karena dakwah beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aqsozul Ikram dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi Tadris Bahasa Inggris. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu definisi hadis, jenis-jenisnya, hingga ke sejarah perkembangan hadis-hadis tersebut. Langsung saja kita masuk kepada pengertian hadis secara umum. Pengertian hadis secara umum. Hadis secara umum adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan ataupun qauli, perbuatan ataupun fi'li, persetujuan ataupun takrir, maupun sifat dari beliau, baik sifat fisik maupun akhlaknya. Hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Misalnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tapi rincian pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk hadis. Kita ambil contoh dari hadis yang sahih. Kita ambil dari hadis qauli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam saja. Kita masuk yang kedua, yaitu pengertian hadis riwayah dan dirayah. Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari cara periwayatan hadis dari satu generasi ke generasi lainnya. Fokus utamanya adalah bagaimana hadis itu ditransmisikan, baik itu secara lisan, hafalan, maupun tulisan, serta menelusuri sanad ataupun rantai perawinya. Tujuannya adalah menjaga kemurnian informasi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh dari hadis riwayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis ini menjadi dasar semangat periwayatannya, bahwa penyampaikan ilmu walaupun yang sedikit adalah bagian dari sunnahnya Nabi. Yang kedua, hadis dirayah. Hadis dirayah juga disebut ilmu mustalahah al-hadis, adalah ilmu yang mempelajari analisis isi dari hadis dari segi matannya dan kualitas sanadnya. Dalam ilmu ini, para ulama menilai apakah sebuah hadis itu sahih, hasan, dhaif, ataupun maudhu, atau yang bisa dibilang palsu. Ini penting untuk memilah hadis yang layak dijadikan landasan hukum. Kita ambil contoh dari hadis dirayah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini sangat fundamental dalam fikih dan dijadikan landasan bahwa niat adalah syarat sahnya suatu ibadah. Kita masuk yang ketiga, yaitu sejarah pengumpulan hadis pada masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mulai menyebarkan ajaran beliau ke berbagai wilayah Islam. Namun, pada masa Nabi, penulisan hadis itu tidak dilakukan secara luas, karena dikhawatirkan akan membingungkan umat dengan Al-Quran yang juga sedang ditulis pada saat itu.
Meski demikian, beberapa sahabat telah menulis hadis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis dalam As-Sahifah As-Shadiqah. Kemudian juga ada Abu Hurairah yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Kemudian ada juga Anas bin Malik. Kita ambil contoh dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. An Umar qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat. Itu adalah hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu adalah periwayatan dari Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari nomor 1. Kita masuk yang keempat, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang tidak bertemu Nabi, tapi menerima hadisnya secara langsung dari sahabat-sahabat beliau. Pada masa ini, hadis mulai menyebar lebih luas karena banyaknya sahabat yang tinggal di berbagai daerah. Namun, muncul pula tantangan baru seperti hadis palsu akibat kepentingan politik dan ideologi. Untuk mengatasi hal ini, para ulama tabi'in mulai mengkaji sanad dan meneliti perawi-perawinya. Contoh dari tokoh-tokoh penting dari tabi'in yaitu Sa'id bin Al-Musayyib, Hasan Al-Basri, dan Ibnu Sirin. Kita ingat ucapan yang terkenal dari Ibnu Sirin, yaitu inna hazal ilma ad-din fanzuru amman ta'khuru nadinakum, yang artinya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka lihatlah dari siapa kalian yang mengambil agama kalian. Kita masuk pada perkembangan hadis yang kelima, yaitu pada masa tabi' dan tabi'in. Pada masa tabi'in adalah generasi ketiga setelah Nabi, yaitu murid-muridnya dari tabi'in. Pada masa ini, kekhawatiran akan hilangnya hadis semakin besar karena banyak dari sahabat dan tabi'in yang telah wafat. Maka, pengumpulan hadis dilakukan secara resmi oleh pemerintah Islam, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk menulis dan mengumpulkan hadis. Ini adalah langkah awal menuju kodifikasi ataupun tatwin hadis yang lebih besar, hingga akhirnya muncul karya-karya yang monumental seperti Al-Muwatta yang dituliskan oleh Imam Malik, Sahih Bukhari oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Kita ambil contoh dari hadis dari Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Hadis riwayat Muslim. Agama adalah nasihat. Hadis ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jujur dan niat yang baik dalam beragama. Itulah penjabaran dari 5 submateri dari definisi hadis, jenisnya hingga ke perkembangannya. Jadi, ilmu hadis itu sangatlah penting dalam kehidupan umat Islam. Melalui hadis, kita memahami secara utuh ajaran Nabi, baik itu ibadah, akhlak, maupun muamalah. Memahami sejarahnya, baik dari sisi riwayah maupun dirayah. Juga penting agar kita tidak sembarangan menerima hadis. Kita sebagai generasi yang sekarang memiliki tanggung jawab untuk menghargai, mempelajari, dan menyebarkan hadis-hadis Nabi yang sahih sebagai bentuk kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kekhilafan, saya mohon maaf. Sebelum itu, saya pamit undur diri. Unzur makola wala tanzur mankola. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.